Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan menjadikan sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan sebab kumpulnya kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan oleh Allah bersama para syuhada, para anbiya, wabil khusus kita akan dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit akan mengupas tentang sifat-sifat teman yang bisa kita pilih. Bayanus sifatil masyrutah fi man takhtaru suhbatahu. Ketahuilah bahwa tidak semua teman, artinya tidak semua manusia bisa kita jadikan teman. Gak semua manusia bisa kita jadikan suhbah. Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung akidah temannya, tergantung akhlak temannya, tergantung perilaku temannya. Menjalas janas. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik, maka dia akan tidak baik. Kalau berteman dengan orang baik, maka dia akan baik. Dan siapa orang yang kumpul dengan orang-orang yang akidahnya melenceng daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan melenceng. Maka dari situ kita harus waspada. Memilih teman harus lebih berhati-hati untuk memilih teman. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah, kalau mau berteman, "Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu." Maka lihatlah salah satu di antara kalian siapa temannya. Kalau ada orang baik yang kelihatannya secara zahir itu baik, tapi kalau kita lihat mereka berteman dengan orang-orang yang tidak baik, mereka berteman dengan orang-orang yang akidahnya tidak baik, maka jangan kita temani. Maka jangan jadikan mereka itu suhbah, karena itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau lihat seseorang, lihatlah temannya dulu. Kalau temannya dia itu bajingan, ya jangan kita temani dia. Kalau temannya itu berakidah yang bid'ah, maka jangan kita temani.
karena akan membahayakan kita. Dan kita pun harus memilih, lebih berhati-hati dalam memilih teman. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa arda, beliau menjelaskan teman yang akan membuat dampak kepada kita. Maka kata Imam Ghazali ada 5 perkara yang akan sangat membuat dampak kepada kita, sangat mempengaruhi kita punya karakter, sangat mempengaruhi kita punya perilaku, sangat mempengaruhi kita punya perilaku. Siapa mereka? Siapa golongan itu? Ada 5 golongan kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah al-agil. Carilah teman orang yang berakal. Carilah teman orang yang cerdas. Carilah teman orang yang al-agil. Siapa itu orang al-agil? Alladzi yafhamul umur hiya ma hiya alaih. Yang dia memahami suatu perkara, meletakkan suatu perkara pada tempatnya. Itu namanya al-agil. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang sebaliknya, yaitu orang al-ahmaq. Orang yang tidak bisa menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Itu namanya al-ahmaq. Kumpul di majelis taklim tapi ngobrol bukan pada tempatnya. Duduk di masjid bukan malah ngaji. Duduk di masjid bukan malah tadarrus, bukan malah baca wirid, bukan malah mutalaah kitab, bukan saling sharing, ngobrolin hukum-hukum Allah. Akan tetapi begitu masuk ke masjid yang diobrolin dunia. Masuk ke majelis taklim bukan malah mendengarkan, akan tetapi masuk ke majelis ngobrol, ngomongin orang. Itu namanya al-ahmaq. Dan al-ahmaq ini bahaya. Al-ahmaq ini sangat bahaya. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Fa ilal wahsyati wal qati'ati tarja'a aqibatuha wa intalat. Tidak ada kebaikannya sama sekali ketika kita berteman dengan orang yang ahmak, karena akibatnya akan kembali. Akibatnya akan terjadi al-qati'ah wal wahsyah. Akan terjadi qati'ah, putus. Akan terjadi wahsyah, ketakutan, bukan bikin manfaat, malah justru bikin mudarat. Makanya disinggung sama Al-Imam Ali karamallahu wajhah dalam satu syairnya. Beliau mengatakan, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina akhahu. Masya Allah. Kata Imam Ali, janganlah engkau berteman, memilih sahabat orang yang bodoh, orang yang ahmak. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hati kamu dan hati-hati terhadap dia. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu. Berapa banyak orang-orang bodoh itu menyebabkan orang yang bijak pada akhirnya yang tadinya halim, tadinya sabar, dia menjadi tidak sabar.
Yang tadinya pinter karena berteman dengan orang yang ahmak, akhirnya bukan malah pinter. Yang tadinya baik perilakunya, yang tadinya akhlaknya baik, karena berteman dengan orang yang bodoh, al-ahmak, maka akhirnya berubah sifatnya. Yang tadinya suka di masjid, yang tadinya suka di majelis taklim, yang tadinya sholatnya rajin, karena berkawan dengan orang yang ahmak, akhirnya dia meninggalkan semua sifat-sifat yang baik, meninggalkan perilaku-perilaku yang baik disebabkan bergaul dengan orang jahil, orang ahmak. Lalu dilanjutkan lagi oleh Imam Ali karamallahu wajhah, yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syahu walisyai'i minasyai'i maqayisu wa ashbahu walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Karena seorang itu bisa kita kiaskan tergantung dia bertemannya sama siapa. Sama siapa dia jalan. Kalau memang jalannya sama orang yang ahmak, ya sudah. Orang juga menganggapnya bahwa ini orang ahmak. Walaupun dia cerdas, walaupun dia baik, tapi kalau sudah bergaul sama orang ahmak, yuqasul mar'u bil mar'i. Nah, makanya hati-hati kalau kita memilih as-suhbah. Ya, kita harus hati-hati karena orang ahmak ini kadang yadurruka wa huwa yuridu naf'ak. Dia mau memberikan manfaat kepada kamu, tapi dia nggak paham caranya bagaimana, dia nggak paham. Justru karena dia ahmak, akhirnya membahayakan kamu. Padahal dia wa huwa yuridu naf'ak. Qad yadurruk. Jadi dipikirnya dia, orang ahmak ini memberikan kamu manfaat. Tapi akhirnya apa? Dia turut membahayakan kamu. Masya Allah. Dan dia juga apa? Dia berkeinginan untuk memberikan pertolongan sama kamu. Karena dia nggak paham. Cara menolong dia nggak paham. Pada akhirnya menjerumuskan kamu. Bukan malah menolong, tapi malah kita jatuh, malah membahayakan kita. Masya Allah. Makanya di sini ada lagi perkataan seorang syair pujangga. Ya, innila amanu min aduwin agilin wa akhafu khallan ya'tarihi jununu. Saya lebih merasa aman. Saya ini lebih merasa aman daripada saya ini lebih merasa aman min aduwin agil, dari musuh tapi berakal. Saya lebih merasa aman mempunyai musuh tapi berakal. Wa akhafu khallan ya'tarihi jununu. Wa akhafu khillan ya'tarihi jununu. Saya justru lebih malah takut punya teman tapi junun. Artinya tapi dia ahmak. Enggak paham cara memberikan manfaat, cara membantu, dia enggak paham. Masya Allah. Jadi kata orang syair ini, saya lebih merasa aman mempunyai musuh yang berakal ketimbang saya punya teman tapi ahmak. Fal aqlu fannun wahidun wa tariquhu adra fa arsadu wal jununu fununu. Karena akal itu cuma sektanya satu, seninya satu, dan jalannya pun bisa kita tahu. Akan tetapi orang yang ahmak wal jununu fununu, orang gendeng itu banyak.
Sektanya banyak. Ya. Bermacam-macam yang namanya junun. Masya Allah. Kalau orang yang berakal, artinya yang akal, fannun wahid. Sektanya satu. Seninya ya satu. Tapi kalau orang ahmak, al-jununu fununu. Masya Allah. Walidha qila muqata'atul ahmak qurbanun ilallah. Kita putus hubungan sama orang ahmak itu menjadikan sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kurbanun ilallah. Masya Allah. Pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauh dari orang-orang ahmak. Masya Allah. Berkata Imam Ats-Tsauri, an-nadharu ila wajhil ahmaqi khati'atun maktubah wa na'ni khati'atun maktubah. Kita, kata Imam Tsauri, melihat kepada wajah orang ahmak aja itu suatu kesalahan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya. Ini virus, orang ahmak ini virus, karena yang namanya junun itu funun. Makanya kita harus berhati-hati kalau memilih teman, memilih suhbah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman orang-orang yang berakal, teman-teman yang berakal, teman-teman yang keinginan dia untuk memberikan manfaat kepada kita itu betul-betul, artinya betul-betul dengan dengan sesuai, tidak menjadikan mudarat bagi kita. Karena orang ahmak itu kan seperti itu. Ya. Keinginannya memberikan manfaat, keinginannya mau nolong kita, karena dia tidak tahu, tidak bisa menempatkan suatu perkara pada tempatnya, pada akhirnya membahayakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya, kita bisa antisipasi, artinya bisa kita menilai orang. Artinya tidak sembrono memilih teman, agar supaya kita tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang menjadikan sebab kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama, kita dianjurkan memilih teman orang yang berakal. Yang kedua, kita dianjurkan memilih teman yang husnul khuluq. Orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik pribadinya. Orang yang baik adabnya. Karena apa? Karena tidak semua orang yang berakal, dia berakhlak. Tidak semua orang yang berakal, dia mempunyai adab yang baik. Tidak semua orang yang berakal, dia itu memberikan suri tauladan kepada kita. Bahkan banyak orang-orang yang berakal tapi pemarah. Marah bukan pada tempatnya. Karena apa? Karena dia nggak punya akhlak. Banyak orang yang berakal tapi punya syahwat. Artinya hawa nafsunya selalu dituruti. Dan banyak juga orang yang berakal tapi bakhil, pelit. Dan banyak juga orang-orang yang berakal tapi jubun, pengecut. Jadi nggak semua orang yang berakal dia memiliki akhlak yang baik.
Maka kalau kita mau memilih teman, yang kedua kata Imam Ghazali, ya kita harus memilih teman yang punya akhlak yang baik. Yang bisa menahan marahnya, yang bisa menahan emosinya, yang bisa menahan hawa nafsunya, yang bisa melawan kekikirannya. Karena buat apa kita bergaul sama orang yang berakal tapi bakhil, tapi pelit? Ketika kita butuh sesuatu dan dia punya, dia tidak mungkin memberikan kepada kita, padahal kita lagi butuh. Akan tetapi kalau orang yang punya akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, maka ini Masya Allah, dia tahu temannya lagi butuh, tanpa kita minta dia tahu. Karena punya apa? Karena punya akhlak yang baik. Makanya Al-Imam Al-Junaid, beliau pernah berkata seperti ini. Li'an yashabani fasiqun husnul khuluqi ahabbu ilayya min an yashabani qari'un sayyi'ul khuluq. Saya, kata Imam Junaid, lebih baik mempunyai orang fasik tapi baik akhlaknya, ketimbang saya punya orang yang pintar, punya orang yang alim, tapi dia tidak punya akhlak yang baik. Karena orang kalau udah punya akhlak yang baik, maka dia akan memberikan manfaat kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Ini jarang memang. Tapi mudah-mudahan banyak orang-orang di sekeliling kita, orang yang punya akhlak yang baik. Ya, banyak. Tapi kita harus memilih, ya, kita harus waspada dalam memilih teman, dalam memilih suhbah, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu. Terus yang ketiga kata Imam Ghazali, saya lanjutkan. Yang ketiga, kita dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika memilih teman, yaitu ghairu fasiqin, orang yang tidak fasik. Nah ini penting juga. Apa itu fasik? Orang yang punya dilabeli fasik ini al-musir alal fisik, ya. Orang yang selalu melakukan kefasikannya, orang yang selalu melakukan kemaksiatannya, tidak pernah berhenti. Maksiat yang besar, artinya dosa besar, dosa kecil dilanggar, dilakukan sama dia, maka ini orang fasik, ya. Maka kata Imam Ghazali, kita dianjurkan dalam memilih teman, jangan memilih dari golongan orang-orang fasik. Karena apa? Fala faidata fi suhbatihi. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya kita bergaul sama orang fasik. Kenapa? Li'anna man yakhafullaha la yusirru ala kabiratin. Karena orang yang takut sama Allah, orang nih kalau takut sama Allah nggak mungkin dia akan selalu melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak mungkin akan melakukan maksiat-maksiat yang sangat rutin, nggak mungkin. Dia rutin terhadap maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Masya Allah, nggak mungkin. Wa man la yakhafullaha la tu'man gailatuhu wa la yusak bisadaqatihi bal yataghayyar bitaghayyuril aghrad. Karena orang yang tidak takut sama Allah, kita nggak bisa merasa aman dengan kerusakannya.
dengan pikirannya, dengan mulutnya, dengan pendengarannya. Apa yang dia dengar belum tentu sesuai. Apa yang dia sampaikan belum tentu sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Karena kemungkinan dia berbohong. Karena kemungkinan dia mengadu domba. Karena apa? Karena dia nggak takut sama Allah. Dia nggak takut sama Allah. Dia bisa saja dia berbohong. Jadi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya bergaul sama orang-orang yang fasik. Nggak ada manfaatnya. Matanya, kita pun tidak pernah merasa aman sama orang-orang fasik. Karena apa? Karena dia nggak takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah nggak mungkin seperti itu. Terutama ini kadzab, bohong. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang yang tidak takut sama Allah, mereka akan berbuat semau hawa nafsunya. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Karena dia la yakhafullah, karena dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthaq bisadaqatihi, dan kita tidak bisa percaya dengan berteman dengannya. Bal yataghayyar bitaghayyuril agrad. Karena orang fasik dia akan berubah-berubah tergantung kemauannya dia. Kalau tujuannya dia duit sama berteman dengan kita, kalau kita nggak ngasih duit sama dia, habis kita. Jadi kita harus nurutin kemauannya dia. Karena orang yang fasik dia akan berubah-berubah tujuannya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang fasik yang menjadi teman kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini qauluhu ta'ala. Ya, Allah dengan tegas menyatakan dalam firman-Nya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah, kata Allah. Masya Allah. Jangan pernah sekali-kali kamu mentaati, menuruti orang-orang yang saya tutup hati mereka daripada mengingat kepadaku. Ini tegas Allah nyatakan. Wala tuti, jangan pernah engkau mentaati, menuruti kemauan-kemauan orang-orang yang memang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ingat sama Allah, tidak pernah takut sama Allah, tidak pernah merasa malu kepada Allah. Bahkan mereka wattaba'a hawah, mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya tidak pernah mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Hawa kemauannya tidak pernah mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ini teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga kemauannya dia mengikuti dengan kemauanku.
Sedangkan orang yang fasik justru sebaliknya. Syariat suruh mengikuti kemauan dia. Keinginan Rasulullah harus mengikuti dengan keinginannya dia. Ini bahaya, makanya tidak beriman mereka dicap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita dianjurkan dan diwajibkan kita oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Kemauan kita harus mengikuti kepada keinginannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti saja sudah. Apa yang diinginkan oleh syariatnya kita ikuti. Apa yang diinginkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita ikuti sudah. Karena keinginan Rasulullah adalah keinginan Allah. Kalau kita sudah mentaati keinginan Rasulullah, mengikuti keinginan Rasulullah, maka sama saja kita mengikuti keinginannya Allah Subhanahu wa taala dan kita akan selamat. Tapi orang-orang yang fasik, ini na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya diancam oleh Allah, tegas Allah katakan, wala tuti, jangan pernah sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Terus Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas lagi dalam firman-Nya, fa'arid amman tawalla. Berpalinglah dari orang-orang tawalla yang mereka berpaling an dzikrina, daripada mengingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walam yurid illal hayatad dunya, dan keinginan dia cuma satu, dunia sudah. Tidak punya keinginan lain. Tidak ada kepikiran akhirat, tidak ada keinginan surga, tidak ada keinginan berdekat dengan Allah, tidak ada keinginan untuk melihat Allah, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diinginkan cuma satu, yaitu dunia. Ini a'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Itu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Yang keempat, kita dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali agar supaya kita memilih teman bukan dari kelompok pelaku bid'ah. Hati-hati, jaga anak kita, khususnya Bani Alawiyin, khususnya anak cucunya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jaga anak kita, jaga akidah anak kita, agar supaya terhindar daripada pelaku-pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah yang pernah saya terangkan, mustahiqun lil hajri wal muqata'ah. Karena pelaku-pelaku bid'ah ini kita dianjurkan untuk menjauh dari mereka dan putus hubungan dengan mereka, dan jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang pelaku bid'ah. Hati-hati. Masya Allah, hati-hati, jaga anak kita betul-betul, jangan sampai ini Masya Allah sekarang akhir zaman ya, kita jaga anak kita, saudara kita, teman kita, jamaah majelis taklim kita ya, jangan sampai anak kita ini bergaul dengan orang-orang bid'ah. Yang pernah saya katakan, kalau mobil kita beli hilang bisa beli di showroom, motor hilang bisa beli di showroom, kasur hilang bisa beli di mebel, ada tokonya. Tapi kalau akidah anak kita, na'udzubillah min dzalik, tergelincir mengikuti orang-orang pelaku bid'ah yang melanggar syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awas, didik anak kita.
mulai sejak dini, dahulukan, tanamkan di dalam hati anak kita, yaitu mengenal daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal dengan akidah, kita punya datuk, ya, kita punya salafun saleh. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang akan selamat nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita agar terhindar daripada akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang akan menjerumuskan kita sehingga kita jauh daripada ajaran datuk kita, jauh daripada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, akhir zaman pelaku bid'ah, ya. Padahal dia pelaku, tapi mereka menuduh kepada Ahlus Sunnah, kitalah pelaku bid'ah, ya. Maulid nggak boleh, tahlil nggak boleh, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tawasul nggak boleh. Ini bahaya. Ada lagi yang mereka mengaku cinta kepada Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiar mereka, dia ajak masyarakat supaya cinta kepada Ahlul Bait, tapi mereka punya tujuan untuk menjelekkan, menghinakan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah Syiah Rafidhah, yang mereka benci terhadap sahabat. Mereka tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Maka hati-hati. Walaupun mereka mengakunya cinta dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, akan tetapi kalau mereka benci dengan sahabat, jangan pernah ditemenin. Jangan bergaul sama mereka. Tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau ada ustadz di majelis taklim, dia menceritakan cinta kepada Ahlul Bait, menerangkan bagaimana orang yang cinta kepada Ahlul Bait, tapi kalau dia sudah ada kalimat-kalimat yang dimana dia kalimat itu ada unsur kebencian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, tinggalkan, jauhi. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, saya punya guru, beliau mengatakan, kalau ada satu majlis, bukan majlis taklim, majlis atau majelis, kalau ada satu majlis di mana di situ menyinggung para sahabat, ada unsur kebencian dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan sudah, karena ini bahaya. Bahaya, bukan rahmat yang akan turun di dalam majlis itu, akan tetapi laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka benci. Kita seumur hidup kita belum tentu bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat pernah melihat wajah Rasulullah. Mereka sahabat yang pernah ngobrol dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, mereka hinakan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka tanamkan akidah kepada anak-anak kita, tanamkan akidah kepada jamaah-jamaah kita dan sekeliling kita, agar supaya menghindar daripada pelaku-pelaku bid'ah atau akidah aliran-aliran sesat. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda,
Beliau menganjurkan kepada kita agar kita memilih teman ghairu harisin alad dunya. Orang yang tidak rakus terhadap dunia. Tiap hari kerjaannya dunia terus, yang dicari dunia terus. Yang diobrolkan dunia terus. Masya Allah. Makanya kata Imam Ghazali, wa ammal harisu 'alad dunya fa suhbatuhu summun qatil. Orang yang rakus terhadap dunia, fa suhbatuhu summun qatilun. Berteman sama dia itu merupakan racun yang akan membunuh. Racun yang membunuh. Masya Allah. Racun yang membunuh, bayangkan. Kenapa? Li'anna tiba'a majbulatun ala tashabbuh wal iktida' balit tab'u yasrugu minat tab'i min haitsu la yadri sahibuhu. Masya Allah. Karena yang namanya karakter itu narik, mencuri. Disadari atau tidak, yang namanya karakter teman kita itu akan mencuri. Dan kita pun akan mencuri. Terus kita akan mencuri karakter dia, dia akan mencuri karakter kita. Artinya saling menyedot. Saling nyedot. Kalau sampai karakter kita kesedot dengan karakter dia, bahaya. Tiap hari akhirnya kita yang diobrolkan hanya dunia. Tidak ada obrolan yang manfaat untuk hari di kemudian, yaitu yaumul akhirah. Ini bahaya. Makanya di sini jelaskan fa mujalasatul haris ala dunya tuharrikul hirsa wa mujalasatuz zahid tuzhidu fid dunya. Falidzalika tukrahu suhbatu tullabid dunya wa yustahabbu suhbatur raghibin fil akhirah. Masya Allah. Karena apa? Di sini kita mujalasah, duduk sama orang-orang yang rakus terhadap dunia akan menggerakkan kepada kita rakus juga. Kita akan tertarik. Pikiran kita, semangat kita, gerakan kita, tujuannya hanya dunia. Akan tetapi, kalau kita duduk sama orang-orang yang zahid, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengingatkan kita terhadap akhirat, mengingatkan kita akan Allah, mengingatkan kita akan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita terhadap salafun saleh, kecintaan kita terhadap syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan jadi baik. Kalau duduk sama mereka orang-orang baik, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ya kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang selalu rakus terhadap dunia, dia nggak punya malu. Iya, nggak punya malu. Sama sekali nggak punya malu. Maksiat dilakukan. Pertama dia ngumpet-ngumpet, lama-lama nggak ketahuan. Karena nggak punya malu. Akhirnya dia maksiat terang-terangan. Di depan kita dia akan melakukan maksiat. Kenapa? Karena nggak punya malu. Nggak punya malu. Makanya kita dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh, ya. Terutama para ulama. Ya. Jangan pernah kita lepas. Ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena kita ini hidup dari mulai kita di perut ibu kita sampai kita mati itu butuh sama ulama. Butuh sama ulama. Dari mulai kita di perut ibu kita sampai kita mati butuh sama ulama. Bahkan di akhirat nanti kita butuh sama ulama. Di akhirat nanti kita butuh sama ulama. Jangan main-main kamu sama ulama. Makanya nggak main-main. Julukan ulama ini nggak main-main. Bukan sembarang. Orang yang punya ilmu belum tentu dikatakan ulama. Ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak main-main. Kunyah ulama itu nggak main-main. Julukan itu nggak main-main. Predikat ulama itu nggak main-main. Nggak sembarang. Makanya selalu saya tegur, jangan mengaku ulama. Karena ulama ini satu predikat. Ya, satu predikat yang sangat berharga. Oh, ini ulama ini derajatnya di bawah para anbiya. Karena nggak main-main. Nggak main-main. Maka ulama ini, ulama ini bukan saja kita di dunia kita akan butuh sama beliau-beliau, kita akan butuh sama beliau-beliau, bahkan di akhirat pun kita akan butuh sama para ulama. Ya, butuh sama ulama di akhirat nanti. Kenapa? Nanti di akhirat, ketika orang-orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sudah masuk, oh, kita lihat keistimewaan surga, kita lihat fasilitas surga yang begitu indah. Ya, begitu istimewa, lama-lama juga bosen. Ya, di akhirat nanti bingung kita. Akhirnya begitu orang-orang sudah dimasukkan ke surganya Allah, disitulah kata Allah, tamannau, wahai penduduk ahli surga, berangan-anganlah. Coba apa yang kamu inginkan sekarang? Coba ajukan kepada saya apa yang kamu inginkan. Surga sudah kau miliki. Fasilitas beserta fasilitas surga yang sangat istimewa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Semua dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tamannau. Coba apa yang kau inginkan sekarang? Apalagi yang kau mau inginkan? Akhirnya apa? Orang-orang surga akan datang kepada ulama. Orang-orang surga ya akan mendatangi para ulama. Mereka akan bertanya. Mereka akan bertanya kepada ulama, apalagi yang kita mau inginkan sekarang ini wahai ulama? Allah sudah mengajukan pertanyaan kepada kami, tamannau. Akhirnya ulama pun mengatakan, utlubu minhu ridha. Mintalah kepada Allah ridha. Mintalah kepada Allah ridha, mintalah kepada Allah ridha. Coba bayangkan. Kita akan datang kepada ulama-ulama. Makanya tidak sembarangan predikat ulama. Ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Karena yang takut kepada Allah hanya ulama. Berarti yang tidak takut
takut kepada Allah bukan ulama. Walaupun dia mempunyai ilmu sangat luas, dia bisa baca kitab sangat hebat, bahkan dia hafal semua kitab, tapi kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisu bi ulama, mereka ini bukan ulama. Masya Allah. Makanya Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah engkau dengan para ulama. Duduk sering, makanya sering duduk sama ulama. Datangi kiai-kiai yang soleh, yang istiqamah, betul-betul mengamalkan kitabnya, betul-betul mengamalkan ilmunya. Duduk sama mereka, datangi, ziarahi, datang. Orang-orang yang cinta sama ulama, sehari dua hari nggak ketemu ulama bingung. Karena ngelihat ulama ini enak. Kita kalau ngelihat muka ulama tuh enak, adem. Tara fi wujuhihim min atharis sujud. Karena para ulama akan tampak di wajah-wajah mereka itu bekas-bekas ibadah. Enak dilihatnya, adem. Akhlaknya baik, Masya Allah, adabnya luar biasa. Dan kita pun duduk sama beliau-beliau ini merasa tertarik, seakan-akan kita bukan hidup di dunia, seakan-akan kita hidup di akhirat, seakan-akan kita berada di surga kalau kita duduk bersama ulama. Enak, sejuk, Masya Allah. Makanya Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama'a wazahimhum birukbataika. Nah, maka dekatkan. Kau punya lutut, artinya dekat. Jangan jauh-jauh sama ulama, apalagi lari sama ulama. Ya Allah, sama ulama lari, gak mau. Malah sekarang, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, akhir zaman. Ulama difitnah, ulama dicaci maki. Ya Allah. Orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang pelaku bid'ah, pelaku maksiat, mereka bahkan berani sekali menjelekkan ulama, menghina ulama. Ya Rab, ya Rab, salimna, ya Rab, salimna. Salimna ya Rab. Fa innal quluba la tahya bil hikmah kama tahya al ardul maitatu biwabilil matar. Hati ini hidup kalau dekat dengan ulama. Kenapa? Karena kita dapat siraman hikmah dari ulama. Karena kita dapat manfaat, faidah ilmu hikmah. Nur syariah. Nur syariah. Nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita akan hidup. Karena kalau kita dekat dengan ulama, ya Allah, kita ngelihat wajah ulama yang soleh, ulama yang baik, istiqamah, ya Allah, dosa kita luntur. Habis dosa kita. Subhanallah. Kalau kita ngelihat wajah ulama itu bisidik, jujur cinta kita kepada mereka. Jangan mandang mereka dengan istihgar, dengan menghina. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita mau banggakan? Sholat kita nggak pernah khusyuk, puasa kita nggak bener. Udah cukup kita cinta sama ulama. Udah cukup, mulut kita jaga. Jaga mulut kita, jangan sampai meremehkan ulama.
Cukup, diam sudah. Apalagi zaman sekarang kalau nggak paham diam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini apalagi pelaku-pelaku maksiat. Sekali lagi saya nyatakan. Sekali lagi saya tegaskan. Kullu kabiratin ya'maluhal ami aslam lahu min an yatakallam ala din. Perbuatan dosa yang dilakukan orang awam lebih selamat daripada mereka berbicara tentang agama. Karena kalau sudah bicara tentang agama, dia akan, kalau sesat, dia akan menyesatkan orang lain. Yang sesat bukan dianya sendiri. Kalau maksiat, lacur, maksiatnya buat dia sendiri. Lebih selamat dia. Tapi kalau bicara tentang agama, yang pantas dan berhak adalah ulama. Yang pantas dan berhak adalah ulama. Saya tekankan lagi, yang pantas dan berhak adalah para ulama, karena mereka tidaklah mengeluarkan satu kalimat kecuali karena lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu dampak daripada akibat kalimat itu. Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kalimat itu keluar dan diamalkan oleh orang lain, kalau dia salah, itu bahaya. Makanya itulah ulama. Tapi kalau orang pezina, pelacur, pelaku maksiat, berbicara tentang agama, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang syariat, ini bahaya, akan menjerumuskan manusia yang lain. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya dan mengingatkan kepada anaknya, fa innal quluba la tahya bil hikmati kama tahyal ardul maitatu biwabilil matar. Hati ini akan hidup kalau selalu dan sering tersirami dengan hikmah-hikmah yang keluar daripada mulut-mulutnya ulama. Kama tahyal ardul maitatu biwabilil matar. Nah, seperti halnya tanah yang mati akan hidup kalau disirami dengan air hujan. Masya Allah. Rabbi fanfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita yang hak itu hak, ya. Lalu Allah memberikan kepada kita untuk bisa mengikuti, memberikan taufik atau hidayah agar supaya bisa mengikuti daripada hak itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Memperbanyak doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang hak itu hak. Yang hak Kau berikan taufik kepada kami, berikan hidayat kepada kami agar supaya bisa mengikuti yang hak. Kalau yang batil, ya Allah berikan hidayah taufik kepada kami agar supaya kita bisa menjauhi daripada kebatilan itu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.